lahir kurang lebih pada tahun 1780 sebagai anak kedua dari Raden Ngabei Surotaruno III yang merupakan keturunan dari ayah garis ke-6 dari ISKS Amangkurat Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, dikutip Nusantara 62 dari tulisan Danupriyo Prabowo di buku Antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004. Blunyah awalnya terdiri dari Blunyah Cilik, Blunyah Tegal, dan Blunyah Petinggen. Perkampungan ini merupakan tempat para pekerja pribumi yang dipekerjakan di pabrik-pabrik Belanda dan mereka berhenti bekerja saat panen padi tiba. Dalam catatan Belanda yang didapat dari penghulu keraton Kyai Pangulu Kamalodiningrat sebelum 1832, Blunyah adalah pamutihan seluas 3 jung di mana 1 jung sama dengan 4 bau, 1 bau sama dengan 7096,5 meter persegi, di mana di situ terdapat makam Kiai Kelipa dari Jipang atau Syekh Kaliko Jipang dan Kiai Bima Cilik, juga makam Raden Tumenggung Prawiro Diningrat, adik dari Permaisuri Sultan Ratu Ageng Ratu Kedaton sebelum 1812 beserta keturunannya. Makam Blunyah Gede saat ini masih ada di sekitar masjid, tetapi wilayah pamutihan Blunyah telah terbagi dua, sebagian masuk Mladi Sleman dan sebagian masuk Tegal Rejo Kota Yogyakarta. Bangunan masjid layaknya bangunan masjid kagungan dalem lainnya berarsitektur Jawa dengan atap model tumpang. Di dalam masjid terdapat 4 tiang penyangga bangunan utama masjid. Hingga saat ini tiang dan kayu yang menjadi struktur atap masjid pamutihan Blunyah Gede masih dipertahankan, walaupun bangunan luarnya telah direnovasi. Rogo Branti Bandung Blogspot menuliskan bahwa Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo lahir kurang lebih pada tahun 1780 sebagai anak kedua dari Raden Ngabei Surotaruno III yang merupakan keturunan dari ayah garis ke-6 dari ISKS Amangkurat Agung, keturunan dari Pangeran Notobroto I, ibu garis ke-4 dari ISKS Pakubuwono I atau Pangeran Puger dan BPH Puruboyo Lumajang. Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo dibesarkan di daerah Gagatan dan semenjak masih kecil telah memiliki kelebihan dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Sebagai contoh, pada waktu menginjak usia 8 tahun, Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo telah bisa menaiki kuda dan hari demi hari teman-teman sepermainannya semakin sayang dengannya. Gagatan merupakan dukuh di kaki pegunungan Kendeng terletak di tepi Sungai Ketoyan atau Wonosegoro. Sedangkan arti gagatan sendiri ada bermacam-macam, yaitu dari kata gagat yang bermakna pagi-pagi benar atau sebelum matahari terbit. Tetapi jika dibaca dengan menggunakan aksara Jawa, maka gagat sendiri adalah berarti kuat sekali yang memiliki makna apabila beradu kekuatan sampai titik darah penghabisan atau dilabui pecaing dodo wutaing ludiro. Jika dipisah, suku kata gagatan akan menjadi 2 kata yang bermakna lain, yaitu gaga atau padi ditanam di ladang dan ketan atau padi ketan. Di Gagatan, jika kita berkunjung ke sana, maka akan kita jumpai gundukan tanah yang menurut cerita terdapat 2 versi. Yang pertama adalah makam Kiai Beran atau Dinrah yang berasal dari kata Mudin dan Lurah. Yang kedua, menurut KRM Mloyo Sunaryo, gundukan tersebut adalah bekas galian tanah tempat bertapa pendem ISKS Pakubuwono ke-6 bersama-sama dengan Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo yang memberikan ilmunya berupa ajitipa dan membuat sumpah untuk memerangi penjajah Belanda. Penjajahan Belanda kian hari menjadi kian kejam dan hal ini juga dirasakan di daerah Gagatan. Sebelum pecah perang Diponegoro telah banyak persekutuan antara penguasa daerah menentang penjajahan Belanda. Menurut cerita, Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo memiliki pasukan sejumlah 6.000 orang dengan bersenjatakan tombak, pedang, bandil,
dan 4 buah pucuk meriam serta memiliki sebuah pusaka yang berupa sebuah kentongan pemberian dari Kiai Gunung Merbabu. Pusaka ini memiliki khasiat apabila dipukul 1 kali dapat terdengar di seluruh kabupaten. Rakyat yang mendengarnya akan siap siaga, dan apabila dipukul 2 kali maka bagi yang tidur akan bangun semua dan siap siaga, dan yang takut menjadi pemberani, serta jika dipukul 3 kali semuanya akan berangkat ke gagatan dengan senjata lengkap. Hal tersebut ternyata diketahui oleh pihak Belanda dan ditulis dalam buku The Java Oorlog Jilid 1 halaman 362, Kegigihan Raden Tumenggung Prawirodiktoyo dan ISKS Pakubuwono VI dalam menumpas Belanda digambarkan sebagai seorang yang naik kuda yang baru ditangkap dari hutan dan terus dinaiki sampai di kancah peperangan. Sedangkan ISKS Pakubuwono VI digambarkan sebagai seekor harimau buas yang ditusuk-tusuk oleh tombak. Raden Tumenggung Prawirodiktoyo didampingi oleh Kiai Singomanjat Imam Rozi, Kiai Singolodro Umar Sidik, dan Kiai Suhodo Som dan Kiai Singoyudo pada tahun 1827 mengadakan peperangan di desa Klengkong, dan pihak Belanda yang waktu itu dipimpin oleh Mayor Haas, Kapten Win, dan Regel serta senopati dari Mataram antara lain BPH Murdaningrat, BPH Hadiwinoto, BPH Hadiwijoyo, dan RT Nitinegoro bertempur dengan hebatnya. Terlihat bahwa kekuatan kedua kubu seimbang, dan seorang dari prajurit yang ada di Klengkong yang berpakaian celana bludru biru dengan baju tretes dengan serempang kuning emas besar dan bertopi bundar besar atau songkok terjatuh dari kudanya setelah terkena peluru meriam. Namun masih dapat diselamatkan oleh para prajurit dan dibawa ke desa Kedung Kubah, kemudian dirawat oleh R.A. Sumirah selama 15 hari. Dan tepatnya sampai pada malam Jumat Pon tanggal 30 November 1827 gugur karena luka dalam yang dideritanya. Sebelum meninggal, Raden Tumenggung Prawirodiktoyo berpesan agar nanti jasadnya dimakamkan di dekat makam gurunya Syekh Kaliko Jipang di makam Blunyah Gede, dan saat nanti agar Pangeran Diponegoro serta senopati-senopati yang ada supaya lebih berhati-hati. Setelah berpesan demikian, Raden Tumenggung Prawirodiktoyo menghembuskan nafas terakhir disaksikan oleh Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, dan R.A. Sumirah. Sesuai pesan terakhirnya, Raden Tumenggung Prawirodiktoyo dimakamkan di makam Blunyah Gede. Raden Mas Ontowiryo dan Prawirodiktoyo pernah nyantri di pesantren Petinggen milik Syekh Kalipo di utara negoro yang kemungkinan di Blunyah Gede ini. Nah, mitra DMTV, demikian sekelumit tentang Blunyah Gede dan Raden Tumenggung Prawirodiktoyo yang gugur dalam melawan penjajahan Belanda di bumi Mataram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Al-Fatihah buat beliau-beliau.